Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial berbagi pengalaman dalam bereksperimen, yaitu tentang modifikasi rotor. Ya, kemarin saya udah kupas tuntas tentang modifikasi menggunakan baterai. Ya, dan yuk kita on begini, menghasilkan magnet. Cuma saya mau bahas tentang kekurangan dan kelebihannya. Oke, pertama, kelebihannya menggunakan baterai atau rotor menggunakan magnet sama aja ya. Dia membutuhkan torsi yang cukup besar buat memutar pada rotor ya. Jadi menggunakan torsi yang besar. Jadi kalau kita ukur pakai ampere meter, saya akan coba pakai ini, pakai dinamo mesin air ya. Pas kita coba untuk memutar torsi menggunakan baterai yang mengandung magnet, jadi sama aja dengan rotor magnet ya. Ini itu dia berat, bahkan di startingnya itu bisa sampai 2 ampere lebih, hampir 3 ampere di start. Dia dinamo pendorong itu membutuhkan tenaga, jadi memakan dayanya tinggi pas di saat start. Itu kelemahannya menggunakan magnet, rotor magnet. Tapi kalau kita menggunakan rotor yang pakai spool ya, itu kelebihannya enteng pada saat start, karena belum mengandung magnet ya. Jadi buat start runningnya itu torsinya enteng, jadi hanya memakan arus di bawah 2 ampere. Taruhlah ini narik startnya narik 3 ampere, dan ini narik startnya cuma 2 ampere. Yang spool ini kekurangannya, itu kelebihannya ya di running awal. Kelebihannya running awal dia butuh ampere kecil, jadi butuh tenaganya kecil. Kekurangannya, dia itu butuh RPM tinggi untuk mencapai putaran pada alternator itu bekerja menghasilkan listrik. Taruhlah ini di atas 1400 RPM, dia baru menghasilkan listrik alternator. Cuman kalau pakai baterai, pakai magnet rotor ini, kelebihannya di bawah 1400 RPM alternator sudah menghasilkan listrik. Nah, pada saat bekerja hanya di start boros listrik, di start hemat listrik. Dia stabil di putaran rendah, stabil di putaran tinggi. Nah, itu aja saya bahas tentang rotor. Nah, terus teknik memasang baterai. Nah, hati-hati ya, karena kalau dia sudah berputar di
hamparan di luar ini, di kerennya itu dia akan menghasilkan magnet juga pada saat dia berputar. Jadi dia menghasilkan magnet, jadi ada tarik menarik antara magnet rotor dan keren di luar ya. Nah, ini baterai ini kan terbuat dari logam, jadi bisa tertarik. Jadi kalau pakai baterai, saya sarankan lemnya harus yang kuat, dan bila perlu diikat dulu ya. Contohnya nih, sebelum kita lem, kita ikat dulu pakai tali ya. Ikat ya, gimana caranya ya. Jadi kita ikat dulu pakai tali semua nih, kita pasang 4 baterai atau kita kunci, bikin lubang di sini ya, pokoknya paten lah, baru kita lem. Terserah Anda mau lem pakai apa yang kuat menurut Anda, bisa pakai plastik steel dan bisa pakai lem akuarium, gitu aja ya. Itu resiko, sebab kalau baterai ini terlepas pada saat dia running, karena ada tarik menarik antara magnet itu terlepas ya, resikonya nih gulungan ini terkena baterai dan akan rusak, putus. Jadi beresiko. Hati-hati memasang baterai. Nah, akhirnya saya mensiasati, tidak mau mengambil resiko ya. Jadi kita modif aja. Ini saya tes, saya tambah gulungannya, saya bongkar, saya tambah gulungannya dari rotor asli, digulung ulang, cuman dia tambah sampai penuh. Cuman harus sama ya, harus sama nih, balance antara selatan dan utara, jumlah lilitan harus sama. Kalau di sini 300 lilit, di sini juga harus 300 lilit. Tergantung penggunaan kawat email Anda, ukuran berapa. Ini saya pakai yang standar ya. Makin kecil kawat ini memang tegangannya makin tinggi ya. Pada saat dia berputar dia keluar setrum, soalnya dia nih makin kecil berarti makin banyak lilitannya dan tegangannya makin tinggi nah. Gitu aja pengalaman. Setelah kita gulung ulang, hasilnya dia RPM nya bisa turun. Jadi di 1400 alternator bekerja normal. Nah, kemarin saya udah coba videonya, trik membuat over unity. Karena kalau over unity ini kita tidak akan bisa running pakai beban yang tinggi. Running awal tuh nggak bisa kalau di atas 2 ampere, berat ya. Kalau bisa tuh 1 ampere setarnya, jadi kita pakai yang biasa aja, enteng ya, buat over unity. Startnya dia berat, jadi kita mensiasatinya, kita ganti aja pule yang di sini nih. Ini kan saya bikin pakai bekas mesin cuci ya, mesin cuci yang otomatis yang 1 lubang.
dari pule dinamonya saya pakai agak kecil ya. Nah, dan kita pasang lagi pakai yang besar diameter. Ini diameter sekitar 1,5 in, ganti yang 3 in, 2 kali lipat. Otomatis dinamo ini RPM nya tetap, tetapi hasil putaran di rotor itu bisa mencapai titik di atas 1400. Kita bermain pada pule ini aja, kita besarkan, yang di rotornya, yang di alternator tetap, itu membantu. Nah, itu aja ya pengalaman saya dalam bereksperimen. Semoga menjadi inspirasi buat Anda yang hobi kotak-katik bereksperimen tentang generator. Yang satu ini emang paling sulit terpecahkan, over unity self running. Jadi kita harus terus mencoba bereksperimen. Oke, makasih, salam mantap.